Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Sabtu, 31 Januari 2026 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai Kristus dan salam pengharapan kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Bosco, Imam. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Markus bab 4 ayat 35 sehingga ayat 41. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu di mana Ia telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bayangkan suasana Injil hari ini. Hari sudah mulai malam, perahu kecil dihantam oleh ombak besar, angin kencang, air masuk ke dalam perahu, dan para murid panik. Dan di tengah kekacauan itu, Yesus tidur. Lalu mereka membangunkannya sambil berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah gambaran hidup kita. Ada orang tua yang gelisah melihat anaknya menjauh dari gereja. Ada pendamping orang muda Katolik yang lelah karena kaum muda yang didampinginya tidak berubah. Ada pelayan gereja yang setia tetapi hatinya kosong dan bertanya, "Tuhan, apakah engkau melihat semua ini?" Itulah badai. Dan yang paling menyakitkan bukan badainya, tetapi keheningan Tuhan. Secara iman, Injil ini menegaskan satu hal penting. Yesus ada di perahu. Kehadirannya tidak mencegah badai, tetapi menjamin bahwa badai bukan akhir dari segalanya. Ketika Yesus bertanya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus tidak menuntut iman yang sempurna, tetapi iman yang tidak dikuasai oleh ketakutan. Teladan ini kita lihat dengan jelas dalam dua kisah hidup Santo Yohanes Bosco. Kisah yang pertama, pada awal karyanya, Yohanes Bosco seringkali tidak mempunyai uang, bahkan untuk memberi makan anak-anak muda di oratorium Valdocco. Satu hari, persediaan makanan benar-benar habis, sementara puluhan anak sudah menunggu.
Secara manusiawi, ini adalah badai besar. Namun, Yohanes Bosco mengajak mereka berdoa dan tetap tenang. Tidak lama kemudian, seseorang datang membawa roti dan bantuan yang cukup. Yohanes Bosco kemudian berkata, Tuhan tidak pernah terlambat. Ia percaya pada penyelenggaraan Tuhan, bahkan saat perahu kelihatan hampir tenggelam. Kisah yang kedua, Yohanes Bosco pernah mendampingi seorang anak muda bernama Bartolomeo Garelli yang ditolak, kasar, dan dianggap tidak punya masa depan. Daripada menghakimi, Yohanes Bosco mendekatinya dengan sabar, mengajaknya berbicara, bermain, dan berdoa. Dari satu anak yang bermasalah, itulah Oratorium Salesian lahir. Yohanes Bosco melihat bukan badai dalam diri anak itu, tetapi harapan yang Tuhan tanamkan. Nah, dua kisah ini menunjukkan bahwa iman sejati bukan tentang tidak pernah takut, tetapi tentang tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Secara pastoral, Injil ini mengajak kita untuk menjadi sebagian dari karya Yesus hari ini. Dalam keluarga, mungkin kita tidak mampu secara langsung menyelesaikan konflik, tetapi kita dapat tetap setia dan berharap. Dalam pelayanan, mungkin kita tidak melihat buahnya sekarang, tetapi kita dipanggil untuk tidak menyerah pada kelelahan. Gereja dipanggil untuk menjadi perahu yang aman, tempat orang boleh takut, gagal, dan bangkit kembali. Saudara-saudari, pastoral kita hari ini juga dipanggil seperti itu. Ketika keluarga mengalami konflik, mungkin yang diperlukan bukan nasihat yang panjang, tetapi hadir dan mendengarkan. Apabila kaum muda gelisah dan memberontak, mereka tidak perlukan khotbah, tetapi seseorang yang tetap percaya kepada mereka. Dan ketika sesama umat jatuh dan gagal, gereja dipanggil bukan untuk menghakimi, tetapi menjadi perahu yang aman. Yesus memang menenangkan badai di danau, tetapi hari ini Ia ingin menenangkan badai melalui tangan kita, melalui kesabaran kita, dan melalui kasih yang nyata. Mungkin badai hidup kita belum reda, tetapi selama Yesus ada di perahu dan kita tidak kehilangan iman serta harapan, kita tidak akan tenggelam. Marilah kita belajar dari Santo Yohanes Don Bosco untuk tidak takut pada badai, tetapi tetap setia, penuh sukacita dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan dalam keheningan. Amin. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Sabtu, 31 Januari 2026. Terima kasih kepada Father Roni untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.